Jadi jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan mahasiswa ketika framing kepada BUMN lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Tagline kami memang copot Erick Thohir, evaluasi total Kementerian BUMN. Eko Pratama. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, Eko Pratama ini dia saat ini menjabat sebagai seorang koordinator pusat BEM Nusantara. Nah, dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah beliau berkenan bersama Ruang Bicara, yang mana hari ini kita akan banyak berbicara informasi-informasi terkini. Terlebih dahulu teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa pantau di pemberitaan di media-media online sebelumnya, teman-teman BEMNUS melakukan aksi demonstrasi di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Apa landasan kritis teman-teman BEMNUS mendatangi BUMN? Oke, sebelumnya terima kasih kepada yang punya Ruang Bicara. Iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya karena jujur saja kalau untuk cari ruang klarifikasi, ya kan, atau ruang berbicara ya di Ruang Bicara. Iya. Yang lain susah kita untuk masuk. Bahkan mungkin Kak Ibrahim lihat sendiri pada saat kita aksi demonstrasi, kalau kita ukur-ukur, kita hitung-hitung di Jakarta, ya kan, untuk masa yang kami bawa kemarin pada saat aksi tanggal 8 itu udah tembus media nasional harusnya. Betul. Tapi mohon maaf, hanya 1-2 media saja yang ngangkat pemberitaan tentang aksi demonstrasi kami. Yang pertama tadi pertanyaan soal apa sih landasan berpikir kami, ya kan? Kenapa hanya mendatangi BUMN? Oke, yang pertama saya mau sampaikan yang kami angkat soal BUMN bukan hanya persoalan keterlibatan atau indikasi keterlibatan Pak Erick Thohir soal bisnis PCR, ya kan? Itu sebenarnya jauh sebelum itu kita sudah kajian soal beberapa isu di BUMN, termasuk sebelumnya kami sudah mengadvokasi terlebih dahulu alih status PT Chevron Pacific Indonesia ke Pertamina Hulu kan waktu itu. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau ditanya tidak ada tendensius apa-apa nih ke Pak Erick Thohir, ya kan? Tetapi ya kan bisa dilihat di pemberitaan media, framing aksi kami adalah menuju kepada indikasi keterlibatan Pak Erick terhadap bisnis PCR. Ya, saya juga mendapatkan informasi itu. Iya, itu sebenarnya adalah framing media saja, karena memang itu yang lagi hot pada saat itu. Nah, kenapa hanya BUMN yang kami datangi? Yang pertama itu alasan saya, karena kita sudah kajian soal ada 3 kementerian yang menjadi sentral bidikan BEMNUS ya. Dari awal saya menjabat ada 3 kementerian, salah satunya BUMN. Nah, pada saat itu pula, pada saat yang bersamaan ada pemberitaan atau informasi yang menarik soal itu. Keterlibatan Erick Thohir dalam bisnis PCR. Memang kalau kita lihat, Bang, ya kan, Pak Erick Thohir memang sudah melepaskan entitas bisnisnya, ya kan, dia sebagai seorang pebisnis. Nah, tapi kan kita lihat dia kan ini punya keluarga, dia ini punya suatu kelompok, ya kan, yang isinya pebisnis semua, ya kan. Apakah kemungkinan adanya konflik kepentingan itu rendah? Tentu tinggi dong, ya kan. Pak Erick Thohir ini sebagai regulator, ya kan. Itu sebenarnya pesan kepada seluruh pejabat tinggi, ya kan, di Republik ini. Kalau bapak-bapak sudah memilih mewakafkan diri ke pemerintahan, ya kan, ya sudah, kerjakan saja, berjalan saja seperti sebagaimana tugas yang diberikan oleh Pak Presiden. Ya kan, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jangan disenggol-senggol lagi soal bisnis pribadinya atau bisnis keluarganya, ya kan. Kalau kita lihat dari struktur kepemilikan saham PT GSI misalnya yang hari ini lagi hotnya gini, ya kan. Itu kan di situ Boy Thohir, bukan Erick Thohir. Tapi kalau Boy Thohir ini siapa maksudnya? Kakaknya Erick Thohir. Oke, Ya kan? maksudnya dikonfirmasi dulu karena tidak mungkin semua orang bisa mengerti. Iya betul, kakaknya Erick Thohir. Yang di situ juga ada nama-nama lain seperti LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, alasannya lagi kenapa kita lebih fokus ke Erick Thohir? Yang pertama, ya kan, Pak Luhut berani klarifikasi, ya kan, Pak Luhut berani tampil
di depan publik, ya kan, di media-media, ya kan. Kemarin juga dia datang ke podcastnya Deddy Corbuzier, ya kan, untuk bilang bahwasanya dia tidak terlibat, ya kan. Tentu kami tidak bisa menerka-nerka ini tanpa proses hukum yang berlanjut, ya kan. Untuk itu karena memang pertama kami framing soal BUMN, ya terimbas dikit-dikit lah soal PCR, ya kan. Dan memang kalau Pak Erik, dia tidak menjawab pertanyaan dengan jawaban, ya kan. Malah kami, ya ini sedikit keluar dari topik ya. Malah yang merespon isu yang kami angkat adalah orang-orang yang di sekelilingnya, dan itu tidak menjawab apa yang kami tanyakan, ya kan. Masa kami dibenturkan dengan MES, masyarakat ekonomi syariah, ya kan. Masa kami dibenturkan dengan kepentingan, ya kan. Dia menuding bahwasanya isu-isu yang menjurus kepada ketum MES. Dia tidak bilang pertama kali Menteri BUMN, tapi ketum MES, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, ya kan. Bahwasanya ada elit-elit atau mafia-mafia yang bermain menari-nari di belakang gerakan kami. Itu kan sebenarnya tujuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa buktinya? Ayo buktikan dong. Kalau misalnya kami ada funding di belakang kami, ya kan. Kami berangkat dari kajian, ya abang tahu sendiri, Garuda rugi, ya kan. PLN yang memonopoli listrik di negara ini masih rugi. Ya, masalahnya kan? Masalah BUMN ini banyak sekali. Banyak sekali gitu loh. Jadi jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan mahasiswa ketika framing kepada BUMN lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Banyak sekali. Dan Erick Thohir, ya kan, adalah pejabat publik yang sangat baby face di media. Cari pemberitaan buruk terhadap terkait Erick Thohir itu susah sekali, Bang. Susah sekali. Ya kan? Ya, kita tidak bisa pungkiri dia pegang media-media di Republik ini kan, media-media besar. Dan itu menurut kami tidak fair. Tidak fair sekali. Makanya kami coba untuk mengangkat, tujuan utamanya bukan soal PCR, tapi soal hal-hal yang sangat-sangat fundamental. Ya kan, contoh soal listrik, ya kan, soal hari ini penyertaan modal negara, Bang, ya kan, yang ada di BUMN dipaksa untuk untung, ya kan, padahal labanya itu sebenarnya adalah penyertaan modal negara yang berasal dari APBN berasal dari uang kita. Tapi sengaja dimanipulasi seolah-olah ya. Iya, seolah-olah dan seakan-akan barang itu untung. Ya kan? Barusan nih pemberitaan yang sangat hot. Garuda rugi tembus 100,6 atau 100,7 triliun. Ya kan? Dan BUMN minta restu untuk menjual mayoritas saham Garuda. Ya kan? Gila lah tuh. Nah, jadi yang kami angkat sebenarnya bukan soal PCR saja. Tapi PCR, ya kan, menjadi pembungkus. Menjadi pembungkus isu-isu yang kami angkat. Kalau dalam orasi-orasi ilmiah kami, ya kan, sedikit sekali yang menyinggung soal PCR. Saya sempat tuh dapat momen di Sarinah, ya kan, di mana di situ masyarakat yang lewat, ya kan, memfokuskan penglihatannya kepada masa aksi, kepada kita yang ada di mobil komando. Saya tunjuk, Bu, betul nggak, Bu, listrik mahal? Bu, betul nggak, Bu, premium sekarang susah dicari? Bu, betul nggak, Bu, sekarang apa-apa serba sulit, ya kan? Yang mengenai kebutuhan pokok, kebutuhan pokok yang ada diatur, yang di situ BUMN sebagai regulator, termasuk yang mengawasi, ya kan? Banyak, Bang, ya kan? Dan selama ini pemberitaan tentang BUMN itu yang baik-baik aja, terutama kepada Bapak Erick Thohir, ya kan? Nah, kami pengen coba membuka tabir ini, gitu loh. Dan saya yakin implikasi daripada demonstrasi ini akan membuka termasuk soal PCR, ya kan? Bagaimana nanti kita fokus terus ya kepada BUMN, nanti akan terbuka itu yang hari ini viral itu, bahwasanya ada keterlibatan. Apalagi nih yang paling parah, Bang, ya kan? Saya pernah baca di salah satu kanal media yang saya kira cukup bisa dipercaya, ya kan? Pada saat saham Adaro Energi itu merosot, ya kan, BUMN perbankan menyuntikkan modal ke situ. Apakah tidak konflik kepentingan itu namanya? Ya kan? Apakah tidak gawat barang ini kalau misalnya kita tidak kritisi? Ya kan? Terlepaslah ada juga nama LBP di situ yang terlibat secara langsung,
ya kan? Tapi hari ini bukan itu yang mau kami sasar. Itu biarlah banyak kok udah ada yang lapor ke KPK, ya kan? Kita tinggal support, ya kan? Kalau proses hukumnya sudah berjalan, ya kan? Kita bisa masuk di situ, kita bisa lihat, ya kan? Kita tidak bisa juga terima soal klarifikasinya Pak Luhut, ya kan? Nah, karena kami memang belum punya kajian mengarah ke sana, kami tidak berani bicara. Ya kan, kami tidak bisa cuap-cuap karena kita tidak pernah kumpul dan membahas soal itu. Tapi masalahnya publik ini tahu bahwa keduanya ini yang diindikasikan. Ya kan, tidak menutup kemungkinan BEMNUS juga akan masuk ke sana. Ya kan, mengkritis juga Pak LBP, ya kan. Karena memang kalau misalnya Pak Erik dia kakaknya, kalau Pak LBP langsung, ya kan. Nah, kita kan tinggal menunggu prosesnya, ya kan. Diproses enggak sama KPK kan sudah masuk laporan tuh, ya kan. Kalau diproses dan ternyata ada keterlibatan, mungkin masa itu akan kita alihkan juga ke Menko Marves kan begitu. Tidak menutup kemungkinan, karena ini bicara luka dan duka di tengah pandemi. Betul. Ya, bayangkan Bang, ya kan kita keluar kota berapa kali ini dicucuk ini, ya kan. Hidung kita sampai bocor dari mulai harganya itu 1 jutaan. Dia varian harganya. Varian harganya. Ya padahal kita tahu lah. Kalau kemarin lihat klarifikasinya, ya dulu kita mahal, ya kan? Karena reagennya terbatas. Ya bicara supply demand, ya kan? Tapi kok sampai hari ini bisa sampai seturun ini 300.000, ya kan? Bahkan mungkin bisa jauh lebih di bawah itu. Nah, maka menjadi pertanyaan besar, ada apa? Gitu. Jadi wajar masyarakat marah, ya kan? Dan nilai plus untuk Pak Luhut, dia berani klarifikasi, ya kan? Dan menurut teman-teman BEMNUS, klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Luhut ini cukup memuaskan untuk mengklarifikasi? Memuaskan tidak, memuaskan tentu tidak. Ya, kami berharap ya proses hukumnya bisa dilaksanakan, dilanjutkan, supaya ya ini juga tidak menjadi pencemaran nama baik jadinya. Kalau ke Pak Erik bukannya soal ini, ya kan? Ya soal bagaimana pertanggungjawaban dia sebagai regulator di BUMN, ya kan, sebagai orang nomor 1 di BUMN, ya kan. Kalau kita buka lagi buku lama, bagaimana titip menitip jabatan komisaris, ya kan. Yang sempat belakangan juga rame-rame juga. Rame waktu itu sama Bang Adian kalau nggak salah, ya kan, rame kan. Dan terbukti Bang, ya kan. Lihatlah performa BUMN di tengah yang menjabat atau yang mengawasi bukan orang-orang yang kredibel, bukan orang-orang yang punya disiplin ilmu di bidang itu, bukan orang ekonomi. Masa yang ngurusin perbankan orang lain, orang yang bukan basic perbankan, atau yang ngurusi pertambangan masa bukan orang teknik, ya kan, malah orang hukum atau orang-orang yang latar belakang pendidikannya justru rancu dong, rancu dong, ya kan. Gimana lagi? Pada akhirnya kan marak terjadi penyalahgunaan wewenang dan terjadi praktek KKN bisa jadi terjadi. Ini cuman masalahnya lembaga penegak hukum yang punya kewenangan untuk melakukan pendalaman atas masalah-masalah ini tidak begitu getol dalam urusan ini, gitu loh. Nah, ini diharapkan. Kami berharap itu dilanjutkan supaya yang pertama tidak menjadi fitnah kepada pejabat ini. Tapi kalau yang isu yang kami angkat, kami bisa pertanggungjawabkan. Untuk BUMN kami bisa pertanggungjawabkan. Makanya kami minta pada saat itu PJU atau pejabat utama BUMN menemui masa aksi. Bukannya rame juga, kami cuma sekitar 600 orang plus 100 tikus. Ya kan? 600 orang plus 100 tikus yang membawa aspirasi masyarakat. Ya kan? Maksudnya teman-teman juga buat tikus maksudnya? Bawa tikus dong, ya kan? Biar dia yang gigit-gigit dinding-dinding BUMN kan, dan menyampaikan aspirasi yang kami sampaikan, karena mereka memang tidak mendengarkan atau tidak punya itikat baik untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Fair aja mereka duduk di tengah-tengah masa aksi, tidak kan dia apa-apain, di situ juga ada aparat keamanan, ya kan? Kita diskusi, ya kan? Bagaimana sih skema penyertaan modal negara, ya kan? Udah disertakan modal, masa masih rugi? Ya kan, ini PLN, ya kan, monopoli listrik juga masa masih rugi. Kami pengen mendengar jawaban itu sehingga kami bisa bawa pulang ke kampus kami masing-masing, ya kan, dan merumuskan apa masukan kita. Ya karena kan? kritikan itu kan juga butuh solusi. Ya kan, dan solusi dari kita adalah keterbukaan informasi dari mereka, apa sih sebenarnya yang terjadi, ya kan. Kita akademisi kan, ya kan, kita bisa berpikir jernih, tidak harus dengan demonstrasi. Kita bisa lanjutkan ke komisi terkait kayak komisi 6 yang bermitra dengan BUMN, ya kan, bagaimana sih Pak, ya kan, libatkan mungkin dosen-dosen kami yang terbaik di universitas yang ada di Indonesia, ya kan, kita coba rumuskan bersama.
apa sih? Karena ini BUMN ya, bicara bisnis negara, ini tulang punggung keuangan negara. Betul. Apalagi dengan kondisi perekonomian negara yang anjloknya seperti ini di tengah pandemi ini. Ya kan? Jadi salahkah kalau kami agak subjektif kepada Erick Thohir untuk dilirik, untuk dilihat, supaya kita setelah itu bisa diskusi. Ya kan? Gimana? Karena tagline kami memang copot Erick Thohir. Oh iya? Ya kan? Tagline kami #copot Erick Thohir, evaluasi total Kementerian BUMN. Ya kan? Sebenarnya hashtag yang menjadi gaungan kami adalah evaluasi total Kementerian BUMN. Ya kan? Kami juga tidak mau terlalu subjektif yang akhirnya substansi yang ingin kami sampaikan tidak tercapai, karena betul akan banyak yang menari-nari di atas gerakan kami. Sangat banyak yang menari. Yang penting niat kami bukan itu. Ya kan? Dan tolong ya kan, pertanyaan kami dijawab dengan jawaban. Jangan dibenturkan kami dengan apa-apa, dengan apapun, ya kan? Apalagi dengan masyarakat ekonomi syariah. Ya kan? Substansi korelasinya apa coba? Enggak, yang menjadi kejanggalannya di sini kedatangan teman-teman syariah tadi itu, gerakan syariah tadi itu juga punya tujuan yang sama atau jadi bahan bukan. Dia merespon. Ya kan? Merespon. Dan responnya itu bukan pertanyaan kami yang tapi tendensi kepada mencari siapa yang di belakang kami, ya kan? Dan kami sampaikan hari ini gerakan BEMNUS pure, kan, murni berbasis kajian. Ada 34 halaman, ya kan? Dalam itu yang sudah kami tuangkan. Salah satunya apa boleh disebut? Ya, salah satunya soal penyertaan modal negara dan lain sebagainya. Ya kami pengen diskusi gitu loh. Diskusi, kita duduk melingkar di depan BUMN itu kan asik. Ya kan? Kalau BUMN punya data yang cukup valid, patahkan. Ya kan? Dan situ akan terklarifikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui kanal-kanal media yang dia pegang. Ya kan? Nah, kalau kayak gini kan bias dan membuat kami berhasrat untuk turun dengan massa yang lebih besar. Tapi rasanya kalau punya media punya dia juga, nggak mungkin juga dia menurunkan. Ya, fair dong, ataupun dengan bahasa-bahasa yang lain lah, ya kan? Ya, kita harus fair lah. Ini negara punya kita bersama, jangan dikotak-kotakkan, jangan diblok-blok. Jangan di mana bumi dipijak di situ tanah dikapling gitu loh. Itu enggak fair dong. Ya, kita juga harus punya rasa mencintai Republik ini secara bersama-sama, jangan dia aja kan begitu. Nah, itu yang menjadi landasan berpikir kami, Bang. Kami tidak sur, ya kan? Karena kalau Abang searching soal pejabat lain, ya kan, ketemu itu berita-berita jeleknya. Kalau Erick Thohir, susah sekali, ya kan? Bayangin, kami harus mengumpulkan fakta, ya kan? Kami harus turun, kami harus melihat, ya kan? Ada sedikit cerita nih, Bang, ya kan? Cerita soal subsidi solar untuk nelayan, ya kan? Kalau kita tarik, ujungnya adalah Kementerian BUMN. Ya kan, sebagai regulator daripada BUMN namanya Pertamina, ya kan. Kalau kita tidak tahu nih berapa jumlah kuota untuk nelayan tersebut, ya kan. Kalau yang kita tahu adalah karena kita pakai single ID kan, pakai NIK, ya kan, yang mana di situ dia berstatus sebagai nelayan dan didukung juga oleh data dari UPT, KKP, ya kan, dan lain sebagainya. Muncullah angka subsidi itu berapa kebutuhan daripada nelayan, ya kan, itulah yang disubsidi. Nah, ada beberapa daerah, ya kan, bukan beberapa daerah lagi, saya kira ini di mayoritas daerah kepulauan, yang mana di sana, misalnya nih, ada 100 ton subsidi setiap 1 bulan, ya kan. Itu yang sampai ke nelayan itu tidak sampai 100 ton, bahkan mungkin kurang daripada 50%-nya. Ya kan? Ada permainan mereka dengan jasa angkut. Dan ini real ya? Ini fakta, ya kan? Masa ya solar baru datang tanggal 15, tanggal 18 sudah habis? Boleh tanya, ya kan? Terus apa pertanggungjawaban BUMN? Ya kan? Sebagai regulator dan pengawas daripada Pertamina. Tanya dong sama direksi Pertamina. Ya kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Ya kan, bentuk dong tim pencari fakta, ya kan, supaya tidak ada miss kecil ini kalau dikumpulkan, ini masalah besar gitu loh, dan ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak nelayan loh. Gimana ada harga ikan melambung walaupun itu di kepulauan, ya kan, terus mau bagaimana kita, ya kan,
Sementara dia sibuk. Yang paling parahnya lagi, nah ya, saya sedikit subjektif ya. Pak Erik mau marah terserah, nggak ada urusan. Dia bukan senior saya kok. Ya kan? Dia bukan yang kasih makan saya kok. Ya kan? Tengok, abang ini masuk. Saya potong sebentar. Ini yang saya maksud dengan aktivis yang pemberani gitu. Iya. Yang bicaranya getol-getol lihat di ATM BNI, masuklah ATM BNI, ya kan? Masukkan kartu ATM, ya kan? Tekan PIN, keluar foto siapa, ya kan? Foto dia di situ, ya kan? Coba lihat menteri-menteri lain, coba lihat pejabat-pejabat publik yang lain, ya kan? Tidak menggunakan fasilitas negara kan, ya kan? Itu kan ya BUMN, badan usaha milik negara, otomatis ada andil negara di situ. Nggak bisa dia aja yang di framing di situ. Nah, kalau bicara subjektifnya gerakan ya, coba lihat, ya kan? Nah, kami pengen mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk kritis, ya kan? Dan termasuk pemuda dan aktivis yang ada. Termasuk pemuda dan aktivis yang ada, ya kan? Jangan teman-teman sibuk untuk nyerang Jokowi, ya kan? Padahal sumber masalahnya ada di Gedung Biru, ya kan? Nah, dan kami besok akan, saya tidak bisa buka tanggalnya. Yang jelas kami akan turun lagi, ya kan? Kami akan aksi di sana. Ya di kan? BUMN? Ya, di BUMN. Dan di situ akan ada kementerian-kementerian lain yang akan kami kritisi, ya kan? Termasuk Kementerian Kesehatan, ya kan? Dia harus bertanggung jawab juga nih dengan isu-isu yang hari ini viral. Ya, betul. Ya kan? Dia harus ikut tanggung jawab juga, Pak Budi Gunadi Sodikin ini. Nggak bisa dia lepas tangan begitu aja. Karena waktu di klarifikasi Opung Luhut, ya kan, yang nentuin harga itu Kemenkes, ya kan, yang nentuin harga ada lembaga lain selain dia sebagai yang menjadi panglima perang dengan COVID di Jawa Bali, ya kan. Nah, makanya kami akan telusuri ini dengan kajian, dengan fakta, dengan data, ya kan, sebelum nanti kami memutuskan untuk turun kembali. Karena ini harus disuarakan, Presiden harus tahu, ya kan. Ada menteri-menteri yang lagi menari-nari di atas penderitaan rakyat, ya kan? Perintahnya udah jelas kok. Kalau abang lihat di YouTube-nya Setnek, ya kan? Waktu direksi BUMN dikumpulkan, pada saat itu Pak Jokowi menyampaikan kekecewaannya kepada BUMN. Peluang sudah dibuka, apa-apa sudah dipermudah, ya kan? Tapi kok masih rugi, ya kan? Nah, itu yang kami coba sampaikan kepada mahasiswa dan kepada publik. Ada nih di BEM Nusantara banyak anak teknik, ada teknik perminyakan, ya kan, ada teknik kimia dan bla 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 dan lain sebagainya, ya kan. Ayo dong kita mengkritisi sesuatu hal yang spesifik, yang sekiranya berdampak habis ini. Betul. Ya kan, itu masalah copot atau tidak. Kewenangan itu ada di Presiden Jokowi. Minimal dia sadar, ya kan. Nggak bisa seluruh kesalahan aku ini dipoles dengan media. Kesalahanku ini harus dipoles dengan perbaikan kinerja. Ditegur dong orang-orang di sekelilingnya. Jangan sembarang bicara aja itu staf susnya kan begitu, atau jubir-jubirnya yang lain yang tidak menjawab apa yang ditanya, malah menuding, ya kan, terkesan menyampaikan bahwasanya kami ada yang menunggangi. Coba ceklah, tanyalah, ya kan, kami berangkat pakai bis itu kita kolektif kok, ya kan, kami juga ada kas di BEM Nusantara, kami bisa gunakan itu. Tidak selalu kami bicara soal funding. Ya kan, karena kami pengen buktikan bahwasanya masalah itu ada di sini. Makanya titik masalahnya di Gedung Biru maksudnya. Kalau ditarik dari peristiwa politiknya banyak juga kan. Tapi kan nggak mungkin kita bongkar semuanya, dikit-dikit lah. Gitu. Baik. Kalau dengan Pak Luhut ini gimana nih? Oke, dengan Pak Luhut karena memang kami belum ada kajian, kami belum berani bicara terlalu banyak, ya kan. Kalau hari ini ngelihat framing kalau bicara-bicara di warung kopi nih. Hangat juga persoalan ini. Sangat hangat, bukan hangat lagi, sangat hangat. Ya kan? Tentu kami harus duduk kumpul. Kalau misalnya kami menemukan fakta-fakta soal itu versi kami, kami pasti bawa dong. Ya kan? Kami pasti bawa dong. Tapi hari ini kami belum menemukan fakta itu. Ya kan? Dan Pak Luhut juga ya kalau boleh berpesan jangan hanya klarifikasi aja. Ya kan, buktikan. By data maksudnya. Iya, buktikan bahwasanya memang tidak ada keterlibatan beliau di situ. Ya kan? Karena dibilang tidak terlibat, masalahnya Pak Luhut punya posisi yang sama dan saham ada juga di GSI gitu loh. Nah, kalau mau diperiksa, periksa juga yang lain, bukan hanya GSI, yang lain juga diperiksa dong, kayak industri-industri yang kesehatan yang lain gitu loh. Diperiksa juga biar fair, biar semuanya melihat bahwasanya siapa sih yang bermain di sini,
ya kan? Yang kasihan masyarakat ini diperalat dengan kondisi pandemi, ekonomi terpuruk, kesehatan juga terganggu. Dan pesannya adalah gini bang, pesannya adalah regulator atau pejabat negara janganlah berbisnis dengan rakyatnya sendiri, ya kan? Kalau komoditasnya yang lain lah, jangan dia yang buat kebijakan, bisnis dia yang menampung kan begitu. Ya, kalaupun mau seperti itu ikuti proses lelang, ya kan? Karena pada dasarnya ya semua punya kesempatan yang sama. Apalagi misalnya perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, mereka mau bersaing. Kalau misalnya seperti ini tidak akan ada pengusaha dan penguasa lain selain mereka-mereka. Ya kan? Dan apa gaungan Indonesia Emas 2045, Indonesia kerja dan bla bla bla. Sementara kesempatan untuk mereka tidak ada. Itu pesannya sebenarnya. Ya kan? Itu adalah pesan yang mendalam bagi seluruh pejabat di Republik ini, bahwasanya jangan gunakan kekuasaan untuk bisnismu. Gitu loh. Ayo fair-fairan. Kalau memang kamu punya kualitas ya sudah, pertarungkan. Kan semuanya dilelang. Betul. Ada proses lelangnya. Sehingga orang semua turut terlibat di situ dan tidak ada indikasi, ada kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan besar. Ini lobby-lobby lebih penting daripada lobby apapun namanya itu lebih penting daripada kualitas dan kapasitas. Sehingga percuma dong kita belajar, percuma dong kita menjadi lebih baik. Kesempatan itu tidak ada di kita. Negara kita seperti itu dan itu penyakit, ya kan? Tidak mampu menghadirkan pendidikan politik yang baik kepada masyarakatnya, tidak juga mampu menghadirkan kompetisi yang baik untuk masyarakatnya. Terus tidak salah dong kalau kita berpikir ya pemerintah adalah salah, adalah jahat. Tidak salah dong kalau kita berpikir kayak gitu. Sengaja menciptakan Republik Investor. Betul buku yang ditulis abang kita kemarin. Faisal Salatalohi. Iya, keren itu. Republik Asli. Investor. Kita bisa melihat bahwasanya ya itu realita yang terjadi hari ini. Terus bagaimana kita mau berubah generasi muda ini sementara kita digerus lagi dengan arus percepatan globalisasi yang semakin kencang, dengan perilaku pemerintah yang seperti itu mencerminkan hal-hal yang tak masuk di akal gitu loh bang. Harusnya memberikan tauladan yang baik biar generasi kedepannya bisa membenahi Terus bangsa kita mau jadi apa nanti 2045, ya kan? Jadi generasi emas, ya kan? Generasi emas gimana model? Jangan-jangan emas palsu lagi. Iya, emas palsu, emas tasi. Ya. Nasibnya kayak bubur manta saja. Ya, itulah. Jadi kalau ini kan sudah keterdugaan ya. Ya, dugaan keterlibatan dua nama ini, dua menteri ini sudah masuk ke KPK. Teman-teman BEMNUS punya harapan tidak ke sana dalam proses penegakan hukumnya di KPK? Ada dua harapan, ya kan? Kalau misalnya memang semuanya masyarakat dan pemerintah bersepakat dan bersepaham untuk semuanya bisa clear, proses hukum itu harus dilanjutkan, ya kan? Ketika memang tidak terbukti bersalah, ya sudah, sama-sama dipastikan nama dua orang ini, ya kan? Kalau tidak terbukti bersalah, karena proses hukumnya semuanya akan terbukti pada saat proses hukum itu berlanjut, ya kan? Tapi masalahnya kan pasti di luar sana orang akan beranggapan nih. Masalahnya yang punya sistem hukum, yang bisa menghegemoni sistem hukum ini adalah penguasa. Ya, betul. Nah, jangan sampai nih penegak hukum ini dimasuk angin lagi kan. Tapi kan ada harapan besar kita. Tentu, harapan siapa yang mau mengadili dan memutuskan. Ya kan? Kita cuma bisa berharap sama mereka. Kalau untuk dalam proses pengawalan biasanya dalam aksi mahasiswa, teman-teman BEMNUS punya? Tetap akan mencari fakta-fakta yang ada, ya kan? Dan kami akan sampaikan masukan kami kepada DPR, kepada Presiden kalau sampai, ya kan, untuk ya betul-betul diperiksa lah, ya kan, karena ini berhubungan dengan nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kalau misalkan terbukti, apa harapan teman-teman BEMNUS untuk diproses dan dicopot lah. Kalau terbukti kan begitu, itu kan harapan kita, ya kan, dan ke depan dipilihlah orang-orang yang memang kredibel dan memiliki kapasitas di bidangnya. Jangan dipaksakan karena dia yang modalin dulu, karena dia di masa pemilu. Ya, jangan begitulah, ya kan. Hadirkan pendidikan politik yang baik bagi kami-kami. Karena kami-kami yang akan melanjutkan itu. Ya kan? Akan ada LBP yang baru nantinya, ya kan? Ada Jokowi baru, yang Jokowi baru, ada ET yang baru. Ya kan nantinya. Jangan sampai hadirkan pendidikan politik yang jelek bagi kami. Karena kami akan lebih parah daripada kalian. Ya kan? Ketika kalian memberikan contohnya itu aja. Ya
ya kan? Nggak ada contoh yang baik, Bang. Ya kan? Saya nggak tahu saya harus belajar dari mana sekarang. Dari kabinet iya. Sekarang. Saya ini bercita-cita menjadi politisi, Bang. Politisi. Ya kan? Menjadi anggota DPR, menjadi ketua DPR. Ya kan? Tapi saya nggak tahu mau belajar dari mana, Bang. Sementara contoh-contoh yang ada di Republik ini ya begitu-begitu aja. Mau gimana kita generasi selanjutnya? Itu yang kita pikirkan. Betul. Bukan hanya masalah hari ini. Masalah hari ini ya jelas sudah masalah gitu. Sangat. Dan itu menjadi tanggung jawab besar bagi generasi selanjutnya dalam membenahi. Iya. Abang bayangin enggak, ya kan? Ketika isu kami naik, ya kan, sudah mulai panas, ya kan? Instagram sudah mulai ramai, ya kan? Twitter sudah juga mulai ramai. Sebelum kami aksi paginya tuh naik pemberitaan, ya kan? Pertamina Hulu Rokan baru 2 bulan sudah menyumbang 2,7 juta triliun untuk negara. Ya kan? Kenapa pada saat hari itu harus dikeluarkan berita itu? Ya kan? Itu otomatis kan untuk mengkanter apa yang kami angkat. Ya kan? Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Kenapa enggak 3-4 hari setelah kami aksi misalnya? Supaya diskursusnya semakin seru, ya kan? Dan kita bisa mengungkap hal-hal yang jauh lebih banyak soal BUMN, ya kan? Kita banyak, Bang, soal privatisasi BUMN, soal holding Pertamina misalnya, atau apalagi skema-skema yang diciptakan, soal restrukturisasi, ya kan? Banyak. Kan BUMN sekarang semakin disempitkan klasternya. Ya, klasternya. Ya kan, semakin disempitkan. Tapi ada nggak perubahan dari penyempitan itu? Rasanya agak gitu aja. Ya kan? Bahkan yang lebih parahnya dia dapat penyertaan modal negara lagi. Apa nggak ketawa abang-abang kita komisaris itu? Ya kan? Apa nggak ketawa besar mereka? Tipe A berapa gajinya? Nah, terus kita harus bergelut soal ini saja kah? Ya kan? Nggak ada perubahan dari kita. Dan kami yang mencontoh akan lebih parah daripada itu mengeksekusinya nanti. Ya kan? Ketika kesempatan itu dapat di kami. Kita nggak mau jadi generasi munafik, Bang. Abang yang contoh kan nggak ikut toh. Ya kan? Dan harapan terakhir Ketua, harapannya untuk masalah ini dan harapannya untuk generasi muda ini. Harapan saya yang pertama, ya kan, coba jawab pertanyaan kami itu dengan jawaban, ya kan. Nggak apa-apa, yang namanya proses itu tidak ada yang salah, ya kan. Begitu juga pemerintah, ya begitu dengan pemerintah, begitu juga dengan kami, ya kan. Kalau memang kami salah ya sudah patahkan, ya kan. Suruh kami belajar lagi untuk mengkritisi dengan baik, ya kan. Sehingga kita bisa sama-sama membangun. Yang pertama. Yang kedua, hadirkan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat, untuk mahasiswa. Ya kan? Karena kami juga punya cita-cita besar untuk Republik ini. Ketika itu selalu contoh yang diberikan, ya kan? Aksi demonstrasi tidak ditemui. Iya. Padahal lobby kami ke depan itu sudah bagus loh. Ruang-ruang dialog itu dipersempit ya. Iya, ruang dialog semakin dipersempit. Apa salahnya kemarin misalnya Bang Arya Sanulingga menemui kami, kita diskusi di depan, ya kan? Kenapa harus takut dengan mahasiswa? Nggak akan ada aparat keamanan kok yang akan jaga. Nggak akanlah kita lepas tikus di depan dia juga, ya kan? Kalau memang dia takut dengan tikus kan, ya kan? Terus selanjutnya, ya kan? Kami berharap seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh aktivis, ayo kita jangan terjebak dengan isu populis, ya kan? Orang bicara Omnibus Law, kita sibuk bicara Omnibus Law. Orang bicara RUU KPK, sibuk kita bicara RUU KPK. Orang bicara Novel Baswedan dan 56 kawannya yang dikriminalisasi, sibuk kita bicara itu. Sehingga kita meninggalkan hal-hal yang spesifik dan fundamental, ya kan? Dan punya dampak pengaruh besar untuk masyarakat. Harus dibagi. Ini apa fokusnya, ini apa fokusnya. Jangan bertumpuk di satu isu saja. Karena persoalan di Republik ini sangat bejibun. Dan butuh, ya kan, pikiran-pikiran kritis dari kawan-kawan untuk kemudian memberikan masukan, ya kan, untuk kemudian memberikan pertimbangan, ya kan, karena semua tidak bisa berjalan sendiri. Kita ini makhluk yang butuh mutualisme, ya kan, kita ini makhluk sosial yang tidak bisa kerja sendiri. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir, ya kan, dan kami berharap dari apa yang kami angkat, ya kan, bisa memberikan perubahan. Contohnya kepada PLN, Garuda, Pertamina. Ke depan harus lebih hati-hati lagi menjalankan amanah rakyat ini. Ini bisnis negara, bukan bisnis pribadi. Pak. Ya, itu Bang. Baik. Demikian ya Ketua ya. Siap. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan Ketua ini dapat menjadi manfaat ya bagi bagi masyarakat tentunya. Amin. Bagi masyarakat luas dan terutama juga bagi generasi, dan lebih spesifik lagi mudah-mudahan menjadi warning. Betul. Bagi para penguasa yang
kelihatannya baik-baik saja, ternyata tindakannya zolim. Iya. Tapi membenahi bangsa ini tidak cukup dengan satu orang saja, tapi membenahi bangsa ini atas dasar persatuan dan kesatuan bersama, kesadaran, dan yang paling terpenting adalah kesadaran sosial dan kesadaran moral itu. Betul. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bung Eko Pratama, amin, koordinator pusat di ruang bicara ini dapat menjadi stimulus, rangsangan bagi kita. Mudah-mudahan ke depannya kita tetap terus mengawal proses perjalanan bangsa ini sebagaimana amanah dan cita-cita para founding father dahulu dalam menitipkan bangsa ini. Salah satunya adalah di pundak para pemuda. Demikian dari saya Ibrahim Malik Fatsai. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain waktu. Semoga teman-teman semuanya sehat, Pak Eko juga. Amin. Semoga sehat dan teman-teman tim semuanya semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Waalaikumsalam.